بسم الله الرحمن يا الرحيم. أستاذ الحمد تفضل. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكم أيها الإخوة والأخوات؟ Sehat semuanya insyaallah ya. الحمد لله بخير أستاذ. Alhamdulillah khair Ustaz. Gimana kemarin liburannya, cukup atau kurang? Ya, alhamdulillah. Cukup. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ini ya. Memang kalau libur satu kali itu nggak ketemunya 2 pekan. Ya. Jadi terasa cukup lama, tapi alhamdulillah kita dapat kembali bertemu pada malam kali ini, dan masih dalam pembahasan tajwid dan mungkin beberapa dari ilmu Al-Quran. Kalau tidak salah kemarin kita sudah selesai membahas lahan, betul? Betul. Apa maksud dari lahan? Nah, kita murajaah sedikit. Kesalahan ya, Syekh. Hah? Lahan merupakan Kesalahan kesalahan. tilawah Al-Quran Ustaz. Kesalahan dalam tilawah Al-Quran. Ahsan. Ya, lahan merupakan kesalahan ya dalam tilawah Al-Quran. Sehingga kalau kita katakan fulan banyak lahannya, ya maksudnya adalah fulan banyak kesalahan dalam tilawah Al-Quran. Ya, banyak kesalahan dalam tilawah Al-Quran. Nah, baik. Kemudian sempat kita bahas kemarin lahan terbagi menjadi 2. Ada yang masih ingat? Lahan terbagi menjadi 2. Apa itu? Lahan khafi dan lahan jali. Ada lahan khafi dan ada lahan jali. Ahsan. Ya. Apa bedanya lahan khafi dengan lahan jali? Lahan jali merubah makna Ustaz. Naam, ahsan. Terus kalau lahan khafi? Khafi itu hanya kesalahan kecil aja yang tidak merubah makna. Hanya kurang sempurna saja ya, kekurangan. Ya, kurang sempurna dalam suatu bacaan. Ya, contohnya tadi lahan jali, ahsan. Ya, dia kesalahan yang cukup jelas, kemudian ya merubah makna, merubah huruf, ya sampai merubah harakat misalkan. Adapun lahan jali, lahan khafi, ya adapun lahan khafi ini lebih ringan ya, dia hanya kurang sempurna sifatnya, kurang panjang matnya misalkan. Ya, dan lain sebagainya. Nah, insyaallah jelas ya. Pertemuan yang lalu silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Baik. Adapun sur'atut tilawah, saya kira tempo atau kecepatan dalam membaca Al-Quran sudah kita bahas belum? Belum ya? Belum Ustaz. Baik. Insyaallah hari ini kita akan mulai mengenali ya beberapa kecepatan ya atau tempo dalam membaca Al-Quran. Nah, Syekh menyebutkan sur'atut tilawah. Ya, sur'at itu jamak dari sur'ah. Ya, maksudnya adalah macam-macam ya dari kecepatan yang ada di dalam tilawah membaca Al-Quran. Ya, litilawatil Qur'anil Karim 3 sur'atin. Ya, 3 sur'atin. Ya, dalam membaca Al-Quranil Karim terdapat 3 macam tempo atau kecepatan dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, yang paling lambat, ya kita sebut at-tahqiq. Ya,
Apa namanya? Tahqiq. Tahqiq huwa al-butu'u fi tilawah min ghairi tamthil. Ya, jadi tahqiq itu adalah membaca Al-Quran dengan perlahan. Membaca Al-Quran dengan perlahan ya dalam tilawah. Tetapi dengan catatan, ya, walaupun kita membaca Al-Qur'annya perlahan, ya, tidak terburu-buru, tidak cepat, walaupun kita nikmati perlahan-lahan kita membaca tilawah, jangan sampai kita masuk ke dalam tamthil. Ya, jadi kesalahannya orang yang membacanya dipelan-pelankan gitu, kadang-kadang sampai kepada tamthil. Apa tamthil? Ya, singkatnya, tamthil ini ya memanjangkan sesuatu yang tidak perlu dipanjangkan. Ya, saking perlahannya, saking menikmatinya misalkan. Ya, ini tamthil namanya. Ya, misalkan ketika membaca ya bismillah ya, enggak usah susah-susah ya. Karena bacanya perlahan dinikmati begitu. Bismillah. Hah? Mana bis pendek ya, bismillah, ya. Jadi tamthil ini seperti ini karena perlahan ya, yang harusnya pendek malah dipanjangkan. Kemudian ya, ini baru yang pertama ya. Yang pertama tadi apa namanya? Tahqiq ya. Yang pertama yang perlahan ini kita sebut sebagai tahqiq. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua ini pertengahan, ya, namanya tadwir, namanya at-tadwir. Ya. Apa itu tadwir? Tadwir huwa tawassut fi sur'ati tilawah. Tadwir, ya, merupakan pertengahan ya, dalam tempo atau kecepatan membaca atau tilawah Al-Quran. Jadi dia pertengahan, bukan yang perlahan, bukan juga yang cepat. Ya. Jadi tadi yang perlahan namanya tahqiq, kemudian yang pertengahan ini namanya adalah tadwir. Baik. Jelas ya, tadwir ya, ini pertengahan, enggak cepat, enggak lambat. Dan yang terakhir ya, ada namanya hadr. Ada namanya hadr. Ya, hadr, apa itu hadr? Nah, ini hadr berarti yang paling cepat. Ya, as-sur'atu fit tilawah. Ya. Cepat ya dalam tilawah. Ya, cepat dalam membaca Al-Quran. Boleh nggak begini cepat dalam membaca Al-Quran? Ya, tidak masalah. Selama min ghairi damjin lil huruf. Selama ketika membaca Al-Quran cepat tersebut tidak ya dengan syarat huruf-hurufnya dibaca dengan jelas. Masing-masing huruf diberikan hak-haknya secara sempurna. Ya. Jadi jangan mentang-mentang cepat ya, malah hurufnya enggak jelas ya. Nyambung sana sini, seolah-olah semuanya satu huruf. Nah, ini bahaya ya. Apalagi di dalam sholat misalkan. Ya, itu bacanya cepat sana sini sampai saya nggak bisa mencontohkan. Ya, ini tidak boleh. Ya. Jadi cepat yang benar-benar cepat sampai menggabungkan beberapa huruf. Tidak jelas satu huruf dengan huruf yang lain, maka ini cepat yang dilarang. Adapun hadr, ya itu dibacanya memang cepat, tapi walaupun cepat, huruf-hurufnya masih jelas terbaca. Nah, jadi inilah 3 tingkatan dalam kecepatan membaca Al-Quran. Apa yang pertama tadi? Yang paling lambat namanya? Yang paling lambat namanya tahqiq. Nah, kemudian yang kedua, yang pertengahan namanya? Tadwir. Ahsant. Kemudian yang terakhir yang paling cepat hadr. Ya, tapi cepatnya ini ya walaupun cepat dia huruf-hurufnya tetap jelas terbaca.
Dan jadi ketika kita misalkan ini ada syekh fulan, imam fulan, bacanya cepat, kita ganti istilahnya, bacanya apa? Hadr. Ya, hadr. Ya, cepat tapi bagus. Nah, taib. Dari tiga ini, tahqiq, tadwir, dan hadr, mana yang termasuk membaca Al-Quran dengan tartil? Mana yang termasuk membaca Al-Quran dengan tartil? Apakah tahqiq? Ketiganya Ustaz. Ketiganya, Masya Allah. Ya. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Dan tartil bukan berarti tahqiq, ya, membaca perlahan terus, ya. Tetapi tartil ini mencakup ketiganya. Ya, tartil ini mencakup ketiganya. Bisa membaca dengan tahqiq sampai membaca dengan hadr. Karena yang dimaksud dengan tartil, ya, adalah membaca Al-Quran dengan tajwid, ya, dengan huruf-huruf yang sempurna, dan waqaf, ya, atau wukuf atau waqaf, ya, berhenti membaca Al-Quran dan memulai kembali dengan sempurna. Jadi kalau masalah tempo, nah ini ada pilihan. Ada pilihan, kadang kita ingin membaca dengan perlahan, menghayati apa yang kita baca sambil tadabbur. Ya, kemudian terkadang juga beberapa kesempatan kita, ya, diminta atau dituntut untuk membaca Al-Quran dengan hadr. Nah, ini pembahasan suratul tilawah, ya, beberapa kecepatan dalam membaca Al-Quran. Insyaallah jelas, ya. Baik. Nah, ini tidak ada pertanyaan insyaallah, ya. Adapun yang berikutnya, nah, ya, adapun yang berikutnya insyaallah merupakan pembahasan yang juga tidak kalah penting, yaitu pembahasan mengenai ta'awudz dan basmalah. Pembahasan mengenai ta'awudz dan basmalah. Nah, apa yang dimaksud dengan ta'awudz? Apa yang dimaksud dengan ta'awudz? Naam. Oh, belum pernah dengar? Ta'awudz. A'udzu billahi membaca. Mohon perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Ahsan, ya, ta'awudz adalah memohon perlindungan. Ya, memohon perlindungan. Ya. Di sini maksudnya adalah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya. Dan ta'awudz ini merupakan salah satu tuntunan, ya, bagi orang yang ingin membaca Al-Qur'an, ya, atau ingin membaca sesuatu dari kitabullah, fala budda lahu minal bada'i bit ta'awudz. Ya, maka hendaknya orang tersebut atau kita memulainya dengan ta'awudz. Ya, apa dalilnya? Dalilnya merupakan firman Allah Azza wa Jalla, fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya, ketika engkau hendak membaca Al-Qur'an, ya, maka seyogianya atau maka hendaklah engkau beristi'adzah, ya, meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Namun di sini, ya, yang menjadi poin pembahasan, yang menjadi perhatian, kapan kita membaca ta'awudz? Apakah kalau membaca di awal surat membaca ta'awudz, atau dari tengah surat juga membaca ta'awudz? Bagaimana ini? Ya, kalau kita membaca dari awal surat pakai ta'awudz atau tidak? Pakai semuanya Ustaz, pakai semuanya. Pakai semuanya. Masya Allah. Ya, jadi kalau dari awal surat bacanya pakai ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian kalau di tengah surat juga pakai ta'awudz. Ya. Jangan cuma di awal saja.
Ya, mentang-mentang di tengah baca pertengahan surat Al-Baqarah langsung, ya, nggak pakai muqaddimah, langsung baca surat, jangan. Ya, pakai ta'awudz dulu. Kita ini membaca bukan hanya sekedar bacaan biasa. Al-Quran ini kitab yang mulia, yang memiliki tata cara dan adab-adab dalam membacanya. Ya, di antara adab-adabnya, tuntunannya adalah membaca ta'awudz terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Mau itu dari awal surat maupun pertengahan surat. Sekarang basmalah. Apa itu basmalah? Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sering dengar itu ada namanya basmalah. Ada juga istilah yang lain namanya tasmiyah. Ada basmalah, ada tasmiyah. Pernah dengar tasmiyah? Belum pernah? Ada basmalah, ada tasmiyah. Ya. Jadi beberapa kitab fikih, ya, beberapa kitab dan syuruhul hadis, ya, beberapa kitab yang menjelaskan hadis, itu beberapa ulama mengisyaratkan, ya, memberikan suatu istilah. Misalkan sunnahnya, di antara misalkan sunnahnya makan itu adalah tasmiyah. Ya, kemudian ada di beberapa yang lain ini istilah namanya basmalah. Ya, jadi kalau basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai Ar-Rahim. Tamam? Adapun tasmiyah itu hanya sampai Bismillah. Ya, tasmiyah itu hanya Bismillah. Ya, sebagaimana di dalam hadis ketika Rasul menjelaskan kepada seorang anak sallallahu alaihi wasallam adab untuk makan, beliau mengatakan ya ghulam sammillah. Sammillah. Ini beberapa ulama mengatakan bahwa tasmiyah, ya, tasmiyah di sini maksudnya adalah ucapan bismillah. Ya, tasmiyah. Ya, adapun bismillah, basmalah, maka sebagaimana membaca Al-Qur'an di dalamnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Adapun basmalah fala budda minha fi ibtida'i ayyi suratin min suwaril Qur'anil Karim. Ya. Tadi kan kalau ta'awudz kita baca di awal maupun di tengah surat. Ya. Kita baca di awal, ya, maupun di tengah-tengah surat. Tapi kalau basmalah, ya, ini di awal apa di tengah atau dua-duanya atau di awal saja atau di tengah saja? Gimana? Kalau basmalah, di awal surat aja. Di awal surat aja. Dua-duanya. Dua-duanya. Ada perselisihan pendapat di antara para ulama ini. Nah, ya, kalau basmalah, ya, di sini musannif. Kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Terus kalau di tengah gimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awudz saja, tidak perlu basmalah. Iya. Ada kondisi, Tidak. Kalau pertengahan. ada kondisi tertentu yang tidak boleh mengucap basmalah. Masya Allah. Tamam. Ya, terima kasih ini, ya, masukan-masukannya, dan terlihat ternyata ini ada perselisihan juga pendapat di antara para peserta para ulama ini. Baik. Ya, jadi basmalah, ya, ini kita melihat, ya, pendapat Syekh Dr. Aiman hafizahullah. Adapun basmalah fala budda minha, la budda minha. Ya, dalam bahasa Arab kalau la budda ini harus, ya, harus didatangkan, harus dibaca. Ya. Fi ibtidai ayyi surah, di awal setiap surat. Ya, kalau kita membaca Al-Quran dari awal setiap surat, maka harus dibaca basmalahnya. Kecuali satu surah, yaitu surah At-Taubah. Ahsant. Ya. Kecuali surah At-Taubah. Ya, jadi kalau dimulai dari misalkan surah An-Nas, ya, maka kita baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas.
Ya. Tapi kalau at-taubah langsung, ya, ta'awudz, ya, langsung bara', ya, langsung membaca awalan dari surah at-taubah. فإذا أراد القارئ أن يقرأ من وسط سورة ما وليس من أولها فهو مخير. Ya. Namun ketika seorang qari, pembaca Al-Quran ini ingin, ya, membaca di tengah-tengah surat. Ya, tadi kalau di awal surat sudah clear, ya, dibaca di setiap awalan kecuali surat At-Taubah. Namun kalau di tengah-tengah surah, nah, tadi gimana tuh? Ada yang iya, ada yang enggak, ya. Tapi musannif hafizahullah, Syekh mengatakan huwa mukhayyar. Ya, dia memiliki pilihan. Ya, bainal basmalah wa adamiha. Boleh pakai basmalah, boleh juga tidak. Boleh pakai basmalah, boleh juga tidak. Ya, walaupun dia membaca basmalah. Jadi basmalah di setiap awalan surat itu, ya, beberapa ulama menetapkan bahwa basmalah itu sebagai ayat, ya, sebagai ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, maka harus dibaca. Namun ketika dia di pertengahan surah, ketika dia membaca basmalah, maka itu basmalah secara umum saja. Ya, sebagaimana kita pengen mengerjakan sesuatu amalan, ya, bismillah, ya kan, dengan nama Allah. Maka tidak ada masalah, mukhayyar. Dan mana yang lebih afdal, pakai basmalah atau tidak? Ya. Ini mungkin mayoritas kita bilang apa? Yang afdal tidak pakai basmalah, ya kan? Bahkan saya pribadi amalannya lebih sering tidak menggunakan basmalah ketika di pertengahan surah. Tapi ketika kita katakan yang lebih afdal tidak pakai basmalah, ya, ternyata bagi yang menggunakan basmalah, hujjah mereka juga kuat. Mereka juga memiliki alasan yang kuat kalau mereka lebih afdal. Ya, bagaimana bisa basmalah sebuah amalan? Ya, bagaimana bisa kita meninggalkan sebuah amalan yang mendatangkan sebuah amalan malah kalah? Ya, kita tahu hadis Nabi SAW bahwa membaca Al-Quran itu memiliki pahala. Ya, bukan setiap ayat, bahkan setiap huruf. Ya, ketika seorang membaca Bismillahirrahmanirrahim, apakah ada pahalanya? Apakah tidak ada pahalanya? Apalagi kalau pahalanya jatuhnya setiap huruf. Ba, pahala. Sin, pahala. Mim, pahala. Alif, pahala. Lam, dan sampai terakhir itu berapa huruf? Ya, maka kalau dikatakan afdal, ini bahkan para ulama pun berselisih pendapat, ya. Dan ya, yang mengatakan pakai basmalah juga lebih baik, mereka pun lebih kuat juga alasannya dan hujjah dan dalil mereka. Dan beberapa dosen kami juga di sini, ya, menguatkan, ya, beberapa, ya, ada yang menguatkan bahwa basmalah lebih afdal. Nah, ala kulli hal, ya, jadi kita ambil pertengahan di sini bahwa Syekh hafizahullah, yang mengatakan bahwa bagi kita yang ingin membaca Al-Quran memulai dari pertengahan surah memiliki pilihan, ya, entah membaca basmalah maupun tidak. Tetapi kalau ta'awudz, nah, ini la budda minhu, itu harus sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, ya, entah dimulai dari awal surah maupun di pertengahan dari surah. Tapi masalah basmalah ini Syekh memberikan rincian, ya, memberikan perincian, ya, beberapa tempat yang lebih utama tidak menggunakan basmalah dan beberapa tempat yang lebih utama menggunakan basmalah. Ya, jadi walaupun memberikan pilihan tadi, ya, beliau malah lebih memperinci lagi bahwa ada loh beberapa tempat yang lebih utama tidak menggunakan basmalah dan beberapa tempat yang lebih baik menggunakan basmalah. Ya, tentu tempat-tempat yang dimaksud di sini di tengah surat, ya. Karena kalau di awal surah sudah jelas, ya, harus pakai basmalah, ya, kecuali surah Taubah. Ini maksudnya beberapa tempat di sini adalah tempat-tempat yang berada di tengah surah. Baik. Kita mulai dari tempat-tempat yang lebih utama tidak menggunakan basmalah.
Wahia, dan tempat-tempat itu adalah al-ayat allati tata'allaqu bil kuffar wa du'a'i alaihim. Ya, di antaranya adalah ayat-ayat ya, yang berhubungan ya, yang berkaitan dengan orang-orang kafir ya, serta doa-doa ataupun ancaman-ancaman untuk mereka. Ya, adapun ancaman-ancaman kepada mereka. Ya, ini lebih utama tidak membaca basmalah. Kemudian ya, yang kedua adalah ayat-ayat yang berkaitan tentang munafikin. Ya, ancaman terhadap mereka, ya, azab, keburukan mereka juga sama. Ya, ini juga lebih utama tidak menggunakan basmalah. Kemudian yang ketiga adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan neraka dan kabar-kabar yang mengenainya. Ya, kabar-kabar tentang neraka. Ini udah berapa ini? Kuffar, munafikin, neraka, ya, dan yang terakhir, yang keempat, ketika ayat-ayat tersebut ya berhubungan dengan syaitan. Ya, ketika ayat-ayat tersebut berhubungan dengan syaitan. Nah, ya. Jadi ada berapa tempat di sini? Ada 4 ya. Ada kuffar, munafikin, an-nar, neraka, dan syaitan. Ya, di antaranya sebagaimana ayat di sini, wa qalu ittakhadallahu walada. Nah, ini ayat perkataan orang-orang kufar, ya, musyrikin. Ya, mereka mengatakan Allah memiliki anak. Hasya. Ya. Dan ini bukan tempatnya. Ya, beliau mengatakan lebih utama di sini agar tidak menggunakan basmalah. Kemudian ada ayat yang lain, asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Ya, syaitan memberikan, menggambarkan, selalu membayang-bayangi kalian dengan kefakiran. Nah, ini juga lebih utama agar tidak menggunakan basmalah. Nah, ya, jelas poin yang pertama insyaallah. Baik. Kemudian sekarang tempat-tempat yang lebih diutamakan untuk menggunakan basmalah. Ya, dan bahkan ini utamanya itu sangat dianjurkan, yang tentu ini membutuhkan ilmu ya, membutuhkan ilmu bahasa Arab dasar. Di antaranya di sini adalah ayat yang diawali dengan dhamir. Ya, ayat yang diawali dengan dhamir, yang dhamir ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang apa yang dimaksud dengan dhamir? Nah, ma makna dhamir? Nah, ada yang belajar bahasa Arab di sini? Ya, simpelnya dhamir adalah kata ganti. Dhamir adalah kata ganti. Namanya kata ganti pasti membutuhkan tempat kembali. Ya kan? Muhammadun ya, atau jaa Muhammadun ya ilal madrasah. Huwa talibun jadidun. Ya. Huwanya kembali kemana di sini? Kembali ke Muhammad. Ya. Jadi kalau kita artikan Muhammad datang ke sekolah. Ia merupakan murid baru. Nah, ianya kembali ke siapa? Ya, di sini ianya, dia kembali kepada Muhammad. Ya, dia di sini kembali kepada Muhammad. Ya, maka kata ganti itu membutuhkan tempat kembali. Berarti harus disebutkan di kalimat ya, atau di tempat yang dekat sebelumnya. Ya, makanya di beberapa ayat di sini, misalkan, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Ya, kepadanya lah dikembalikan ilmu, ya, pengetahuan tentang hari kiamat. Kepadanya. Ketika kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka Bismillah, nah itu disebutkan Allah di sana, lafzul jalalah. Ilaihi berarti ilallah.
karena sudah disebutkan di basmalah. Ya, sama juga huwallazi khalaqakum min tin. Ya. Dialah yang menciptakan kalian dari tin, dari tanah atau dari tanah liat. Ya, dianya kembali ke siapa? Ketika kita baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, huwa. Kembalinya kepada Allah. Ada tempat kembalinya. Ya, maka karena sebab inilah Syekh Hafizahullah mengatakan bahwa di tempat-tempat ini basmalah lebih utama untuk dibaca. Ya. Semoga jelas ini apa yang disampaikan insyaallah. Baik. Jadi basmalah, ya, kita kembali lagi. Jadi basmalah itu kalau di awal surah apa hukumnya? Kalau di awal surah hukumnya harus dibaca. Nah, ahsan. Kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Tapi kalau di tengah-tengah surah hukumnya Boleh dibaca, boleh tidak. Mukhayyar, ada pilihan. Boleh dibaca, boleh tidak. Ya. Namun melengkapi, Syekh menyebutkan ada beberapa tempat di mana basmalah lebih baik tidak dibaca. Ada 4 tempat. Apa aja itu? Yang pertama, Kafir. ayat yang berhubungan dengan orang kafir. Kemudian Munafik. Kemudian Neraka. Dan yang terakhir ketika Setan. berhubungan dengan Setan. Nah, kemudian ya, ada tempat-tempat yang ya lebih utama, ya bahkan sangat dianjurkan untuk membaca basmalah. Apa tuh contohnya? Ketika ayat tersebut diawali dengan dhamir atau kata ganti. Yang dhamir ini kembalinya kepada Allah Ta'ala. Nah, ini tentu lagi-lagi ya, ini membutuhkan ilmu sedikit ya, minimal sedikit ilmu dasar bahasa Arab. Dan memang saya selalu menganjurkan ya, kepada murid-murid Al-Quran ya, pembelajaran Al-Quran, apalagi penghafal, untuk setidaknya belajar bahasa Arab walaupun dasar. Karena mau tidak mau ilmu itu saling berhubungan. Ya, apalagi ilmu tajwid, kemarin kita sempat singgung, ilmu tajwid itu ilmu bahasa Arab. Ya, ilmu tajwid adalah merupakan cabang ilmu bahasa Arab. Dan ketika kita memiliki dasar ya, dalam ilmu bahasa Arab, itu sangat membantu kita ya, dalam memahami hukum-hukum tajwid. Ya, lebih luas nanti memahami hukum-hukum fiqih, membantu kita memahami hadis dan ayat-ayat dari kitabullah. Ini hukum-hukumnya ya. Masya Allah, ini sisa 5 menit lagi ya, berkah insyaallah. Selesai hukum, selesai kita berkenalan dengan ta'awudz, kita juga sudah berkenalan dengan basmalah. Kali ini kita akan berkenalan dengan beberapa macam cara ya, beberapa macam cara membaca atau teknik membaca ta'awudz dan basmalah. Teknik membaca ta'awudz dan basmalah dengan awal surah. Ketika membaca ta'awudz dan basmalah serta awal surat, itu memiliki 4 kemungkinan. Ya, ada 4 kemungkinan cara membaca dan 4-empatnya boleh. Ya, mungkin hari ini kita akan berkenalan dulu, insyaallah pekan depan kalau ada waktu kita akan coba praktik. Ya, jadi untuk membaca ta'awudz dan basmalah ada 4 kemungkinan dan 4-empatnya boleh. Ya, jadi jangan terpaku hanya dengan satu cara. Di antaranya yang pertama adalah qat'ul jami'. Apa qat'ul jami'? Ya, semuanya dibaca secara terpisah. Semuanya dibaca secara terpisah. Mungkin saya contohkan, nanti antum dan antun bisa ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terakhir, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan dibaca jama'atan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nah, Masya Allah. Ya. Dibaca ya, semuanya membaca, mau open mic atau tidak, yang penting semuanya membaca. Jadi bukan hanya mengetahui tapi kita praktek. Ya, sebisa mungkin nanti ya, kita bisa praktek. Nah, ini cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah qat'ut ta'awudz 'anil basmalah wa waslul basmalah bi awwalit tilawah. Ya, memisahkan ta'awudz dengan basmalah. Tapi basmalahnya digabungkan dengan awal surah. Ya, digabungkan dengan awal surah. Seperti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi kalau bismillahnya diwasalkan, jangan lupa harakat terakhirnya mim itu harakatnya kasrah. Ya, jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi mimnya dibaca. Ya, terakhir A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jama'atan 1, 2, 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Diwasal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Masya Allah, tamam. Ya, dan insya Allah pekan depan kita coba dengan surah yang lain. Baik. Cara yang ketiga adalah menyambungkan ta'awudz dengan basmalah namun dipisahkan dari awal surah. Ya, contohnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terakhir A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, afwan karena waktunya ya, sisa sedikit lagi, saya langsung habiskan saja yang keempat dan insyaallah pekan depan kita coba untuk praktek lebih banyak. Dan yang terakhir adalah menyambungkan segalanya, semuanya sebagaimana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi inilah 4 kemungkinan cara membaca ta'awudz dan basmalah. Dan insyaallah kita akan coba praktek pekan depan, termasuk dengan melanjutkan materi setelahnya. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.